Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Rahma. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3 Sekolah Tinggi Agama Islam tahun ulang Lawak Kertosono Kabupaten Nganjuk. A. Pengertian jual beli. Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-bai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asyirah yang berarti beli. Dengan demikian, kata al-bai' berarti jual tetapi sekaligus juga berarti beli. Jual beli berasal dari kata al-bai', bentuk jamaknya al-buyu' dan konjungsinya adalah ba'a yabi'u bai'an yang artinya menjual. Menurut bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. B. Syarat rukun jual beli. Syarat dan rukun jual beli dalam Islam setelah diketahui pengertian dan dasar hukumnya bahwa jual beli merupakan pertukaran harta atas dasar saling rela dan kesepakatan bersama. Supaya jual beli yang kita lakukan itu halal, maka perlu memperhatikan rukun dan syarat jual beli. A. Syarat jual beli. 1. Beragama Islam. Syarat orang yang melakukan jual beli adalah orang Islam, dan ini diisyaratkan bagi pembeli saja dalam benda-benda tertentu. Misalnya, seseorang dilarang menjual hamba sahaya yang beragama Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam. 2. Berakal. Yang dimaksud dengan orang yang berakal di sini adalah orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya. Maka orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, sekalipun miliknya sendiri. 3. Dengan kehendaknya sendiri. Yang dimaksud dengan kehendaknya sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak terpaksa. 4. Balik. Balik atau dewasa dalam hukum Islam, batasan menjadi seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau berumur 15 tahun, dan bagi perempuan adalah sudah haid. 5. Keduanya tidak mubadzir. Yang dimaksud dengan keduanya tidak mubadzir yaitu para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah orang yang boros atau mubadzir. B. Rukun jual beli. 1. Pertama, akad atau ijab qabul. Pengertian akad menurut bahasa adalah ikatan yang ada di antara ujung suatu barang. Sedangkan menurut istilah ahli fikih, ijab qabul menurut cara yang disyariatkan sehingga tanpa akibatnya. Kedua, orang yang berakad. Dua pihak terdiri dari bai' penjual dan mustari pembeli. Disebut juga akid, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli. Dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya, dan orang yang melakukan harus memenuhi syarat-syarat yang tercantum di atas. 3. Ma'qud alaih. Sebagai objek untuk menjadi sahnya jual beli harus ada ma'qud alaih, yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Bersih barangnya.
Maksudnya yaitu barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan ke dalam benda najis atau tersebut termasuk barang yang digolongkan diharamkan. B. Dapat dimanfaatkan. Maksudnya yaitu barang yang diperjualbelikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjualbelikan barang-barang yang tidak bermanfaat. C. Milik orang yang melakukan akad. Maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pilihan sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang yang dilakukan oleh yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik dipandang sebagai perjanjian yang batal. D. Mengetahui. Maksudnya adalah barang yang diperjualbelikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya, dan harganya, sehingga tidak terjadi kekecewaan di antara kedua belah pihak. E. Barang yang diakadkan ada di tangan. Maksudnya adalah perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan atau tidak berada dalam kekuasaan penjual adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan. F. Mampu menyerahkan. Maksudnya adalah keadaan barang haruslah dapat diserah terimakan. Jual beli barang tidak dapat diserah terimakan karena apabila barang tersebut tidak dapat diserah terimakan, kemungkinan akan terjadi penipuan atau menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak. C. Dasar hukum jual beli. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya lalu terus diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hambanya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba. Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazar yang berbunyi dari Rif'ah ibnu Rafi, sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya, usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab, usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur atau jujur. Hadis riwayat Al-Bazar dan disahihkan oleh Al-Hakim. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda dari Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli gharar. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis di atas bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh,
Namun, jual beli menurut Imam Asy-Syatibi, hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa haram, seperti ketika terjadi ihtikar, yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam ini, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang sesuai dengan harga di pasaran, dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan barang harga di pasaran, serta pedagang juga dapat dikenakan sanksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat. Ulama telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli, atau dengan alat tukar menukar, yaitu dengan uang ataupun yang lainnya. Adapun dasar ijma tentang kebolehan ijma adalah sebagai yang telah diterangkan oleh Ibnu Hajar Asqalani di dalam kitabnya Fath al-Bari sebagai berikut. Telah terjadi ijma oleh orang-orang Islam tentang kebolehan jual beli, dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ada di tangan pemiliknya, terkadang tidak begitu saja memberikan kepada orang lain. Berdasarkan dalil tersebut, maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah jais atau boleh. Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri. Semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli. Demikian pemaparan jual beli yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman semua yang sedang menjalankan perniagaan dapat memenuhi kriteria syarat dan rukun jual beli yang sudah ditetapkan oleh syariat agama Islam. Semoga kita selalu menjadi orang yang jujur dan amanah, mendapatkan keberkahan rezeki, serta mendapatkan kerahmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.